Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, publikasi ilmiah, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu virtual screening dan bagaimana tahapan melakukan virtual screening. Pada video kali ini, mari kita tekankan pembahasan kita terkait metode reverse docking. Reverse docking merupakan salah satu metode dalam bioinformatika yang tujuannya dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi senyawa alami sebagai kandidat obat. Lalu apa itu reverse docking? Secara sederhana, reverse docking merupakan usaha untuk mencari target protein yang dapat berikatan dengan ligan tertentu atau senyawa alami tertentu. Jadinya kebalikan dengan virtual screening di video sebelumnya. Kalau virtual screening di video sebelumnya, kita punya banyak senyawa alami, misalkan punya 1000 data senyawa alami, kemudian kita cari dari 1000 senyawa alami tersebut, manakah senyawa alami yang mampu menjadi ligan dari suatu protein. Sedangkan pada reverse docking kebalikannya. Senyawa alaminya cuma satu atau beberapa. Kemudian kita cari protein mana yang dapat diikat oleh senyawa alami tersebut. Atau protein mana yang dapat berikatan dengan senyawa alami tadi. Begitu ya. Jadinya kalau di virtual screening kita punya banyak senyawa alami. Kemudian kita pilih senyawa alami mana yang dapat nempel di protein target. Sedangkan di reverse docking kita punya satu atau beberapa senyawa alami. Kemudian kita cari dari banyak protein target. Dari banyak protein, manakah protein yang dapat ditempeli oleh senyawa alami tersebut. Nah, ini gambaran skematisnya ya. Misalkan ini drugnya, kandidatnya, ini misalkan senyawa alaminya. Kemudian ini protein-proteinnya. Nah, kemudian kita cari senyawa alami tersebut dapat nempel dengan bagus di protein yang mana sih? Begitu. Kemudian nanti kita urutkan protein-protein mana yang mampu berikatan dengan kandidat obat tadi, dengan senyawa alami tadi, manakah yang terbaik. Begitu. Jadinya kebalikan dari virtual screening kemarin. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapan pertama tentunya kita perlu menyiapkan struktur 3 dimensi dari ligan atau senyawa alami yang kita pilih tadi. Misalkan kita memiliki satu senyawa alami. Kita beri interest, kita tertarik dengan satu senyawa alami tertentu. Senyawa alami ini dapat nempel di protein mana sih? Begitu ya. Nah, tahapan pertamanya kita cari terlebih dahulu data struktur 3 dimensi dari senyawa alami tersebut, dari ligan tersebut. Nah, untuk mencari struktur 3 dimensi dari senyawa alami tersebut, kita bisa menggunakan database PubChem. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah kita memprediksi potensi dan efek samping dari senyawa alami yang kita dapat tadi. Misalkan tadi satu senyawa alami sudah kita peroleh struktur 3 dimensinya, sekarang kita prediksi potensinya sebagai obat dan efek sampingnya kalau dia dijadikan obat. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan website ini, website PAS Online. Dengan menggunakan website ini, nanti struktur dari senyawa alami tersebut bisa dimasukkan di PAS Online, kemudian nanti diidentifikasi. Oh, dia berpotensi kah sebagai obat atau malah dia menghasilkan efek samping yang berbahaya. Kemudian setelah kita prediksi potensi dan efek sampingnya, kemudian kita mengumpulkan kandidat proteinnya. Protein targetnya kita kumpulkan. Senyawa alami kita punya satu misalkan, kemudian kita kumpulkan banyak protein targetnya. Misalkan ada beberapa protein target, misal mungkin 100 gitu ya misalkan ya. Nah, struktur-struktur protein target tersebut bisa kita peroleh dari database lain yaitu PDB, Protein Data Bank. Di sini bisa kita mengumpulkan banyak struktur protein yang kita anggap sebagai kandidat target dari senyawa alami tadi. Selanjutnya kita tentukan binding site dari protein-protein kandidat tersebut. Nah, salah satu cara untuk menentukan binding site adalah kita bisa mengakses UniProt, kemudian kita masukkan kandidat protein tersebut di UniProt. Kemudian kita baca referensinya yang muncul di UniProt tersebut, kita cari di mana sih daerah binding site dari protein kandidat-kandidat tersebut. Kemudian baru kita lakukan docking. Nah, ini ya, dengan berbagai
software ya. Salah satu software yang bisa kita gunakan adalah ini, Pirik ya. Dengan menggunakan software ini kita bisa melakukan docking. Di video sebelumnya saya sudah menyinggung docking itu merupakan metode untuk memprediksi interaksi antara senyawa alami atau ligan dengan protein targetnya atau reseptornya. Nah, nanti akan muncul skor, nanti skor yang terbaik akan kita pilih. Setelah kita pilih skor terbaik, kita pilih protein target yang mampu berikatan dengan senyawa alami yang terbaik tadi. Mohon maaf ya, setelah kita pilih protein target dan protein target yang skornya paling bagus dari docking, kemudian nanti kita lakukan asesmen kualitas dan kandidat obat. Misalkan kita menggunakan senyawa alami A. Senyawa alami A itu kemudian kita prediksi potensinya, apakah dia bisa menjadi kandidat obat menggunakan pas online. Kemudian kita lihat efek samping dari senyawa A tersebut. Oh, ternyata senyawa A ini berpotensi dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Nah, begitu. Kemudian senyawa A kita simpan dahulu, kemudian kita cari protein-protein yang bisa diikat oleh senyawa A tadi. Misalkan protein 1, protein 2 sampai protein 5. Ada protein 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian protein 1, 2, 3, 4, 5 kita cari binding setnya. Jadinya protein 1 binding setnya daerah mana, protein 2 binding setnya di daerah mana. Kemudian kita docking menggunakan ini, software ini. Kita docking senyawa A dengan protein 1, senyawa A dengan protein 2, senyawa A dengan protein 3, senyawa A dengan protein 4, senyawa A dengan protein 5. Kemudian kita scoring. Protein mana yang skornya paling bagus ketika didocking dengan senyawa A tadi. Begitu. Ternyata nanti protein 3 misalkan yang paling bagus berikatan dengan ligan senyawa A tadi. Maka kita lanjutkan. Oh, ternyata si senyawa A itu dapat berikatan bagus, skornya bagus dengan protein 3. Nah, nanti kita lihat protein 3 ini terlibat dalam metabolisme mana sih? Protein 3 ini terlibat dalam penyakit mana sih? Sehingga nanti bisa kita simpulkan. Sehingga senyawa A tadi dapat berpotensi sebagai obat penyakit tertentu. Begitu. Namun sebelum kita menyelesaikan reverse docking ini, di tahapan terakhir kita juga perlu melakukan asesmen kualitas kandidat obat. Jadi ya senyawa A kemudian kita asesmen kualitasnya. Apakah dia secara komputasi bisa menjadi toksik misalkan. Kemudian secara komputasi dia bagaimana absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme atau ekskresinya, ADME-nya ya. Begitu. Nah, kemudian kita juga lihat, kita uji drug likeness-nya. Drug likeness itu kemiripan obatnya. Nah, kita bisa menggunakan Lipinski rule. Nah, apa itu Lipinski rule akan kita bahas nanti. Begitu. Nah, setelah itu baru nanti bisa kita laporkan hasilnya. Sehingga kalau kita rangkum bisa seperti ini ya. Kalau docking yang kita pelajari di video sebelumnya, kita punya protein target sudah kita tentukan, misalkan 1 protein target, sedangkan kita punya banyak senyawa alami. Nah, kemudian senyawa-senyawa alami, misalkan 1000 senyawa alami kita cari. Manakah senyawa alami yang berperan menjadi ligan terbaik terhadap protein target tersebut. Sedangkan pada reverse docking sebaliknya, kita cuma punya 1 ligan, kita hanya punya 1 senyawa alami. Kemudian protein targetnya ada banyak. Kemudian kita cari senyawa alami ini dapat berikatan dengan protein target yang mana sih? Berikatan yang terbaik pada yang mana sih? Begitu. Caranya gimana? Kita lakukan docking, kemudian kita lakukan scoring, kemudian kita pilih dengan protein target yang skornya paling bagus ketika didocking dengan senyawa alami tersebut. Begitu. Lalu apa manfaat dari reverse docking? Nah, yang pertama, kita bisa mengidentifikasi potensi tanaman tertentu sebagai kandidat obat. Ya. Misalkan kita ada toga atau jamu. Jamu itu bahannya apa sih tanamannya? Nah, kita lihat jamu itu ternyata ada senyawa alami X. Nah, senyawa alami X ini kita lihat potensinya menggunakan reverse docking. Apakah benar jamu itu bisa mengobati penyakit tertentu? Maka kita lihat, oh jamu punya senyawa X, sehingga kita kaji potensinya. Apakah senyawa X ini mampu berikatan dengan protein yang terlibat dalam penyakit tertentu tadi. Kemudian kita juga bisa dengan reverse docking memperkuat analisis setelah mengkaji senyawa kandidat obat yang sebelumnya telah dikaji di laboratorium. Jadinya misalkan kita sudah melakukan pengkajian,
suatu senyawa ini bagus untuk bagus sebagai inhibitor atau ligan terhadap protein tertentu. Nah, kemudian perlu kita pastikan secara bioinformatika menggunakan reverse docking. Begitu. Sebagai konfirmasi, istilahnya seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya terkait reverse docking. Terima kasih atas perhatiannya. Di video selanjutnya akan kita pelajari bagaimana caranya melakukan reverse docking. Jadinya bagaimana caranya menggunakan Pyrrhix untuk melakukan docking, bagaimana visualisasi hasil docking menggunakan PMOL misalkan, dan sebagainya. Bagaimana caranya mencari senyawa alami di berbagai database tadi. Begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.